Baik, ini benar dengan Mas Rizal. Betul. Jadi gimana di perjalanannya, Mas Rizal? Macet. Macet. Iya. Ya, ya, ya. Di sebelah mana gitu macetnya? Di depan pom tadi itu kayak ular. Oh, iya, iya, iya. Di Cipocok itu ya? Iya, di situ. Emang kalau boleh tahu Mas Rizal ininya di mana ya? Tinggalnya? Saya itu tinggalnya di Pakupaten, kalau aslinya itu dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Betul. Berarti Mas Rizal ini kesibukannya sehari-hari ngapain ya? Kesibukan saya itu dari pagi saya kerja, terus kuliah. Jadi saya bingung mas. Orang tua saya itu pengennya saya jadi kiai, tapi di samping itu saya kuliah kerja mau lanjut pondok pun susah. Tapi kemauan orang saya itu jadi kiai, sedangkan dari saya bukan. Berarti Mas Rizal kuliahnya di UIN ya? Iya. Jadi, oh ya Mas Rizal kenalkan dulu, nama saya Muhammad Fahmi dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Sebelumnya Mas Rizal pernah melakukan konseling individual belum? Belum, ini pertama kali. Pertama kalinya, oke. Boleh saya jelaskan apa itu konseling? Ya. Jadi konseling itu adalah salah satu proses bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional kepada klien, yaitu Mas Rizal sendiri dan konselor, untuk mengentaskan permasalahan Mas Rizal, mengentaskan permasalahan dan memandirikan diri Mas Rizal sendiri. Jadi diharapkan saya meminta untuk Mas Rizal terbuka untuk menceritakan segala permasalahan yang dialami Mas Rizal, entah itu masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir, boleh diceritakan. Jadi Mas Rizal tenang aja, ataupun aib-aib Mas Rizal itu tetap terjaga oleh konselor oleh saya sendiri. Karena di konselor itu memegang teguh asas kerahasiaan, di mana bila asas kerahasiaan itu dilanggar oleh konselor sendiri maka ada hukuman. Jadi Mas Rizal harus percaya penuh kepada saya selaku konselor. Bisa dipahami Mas Rizal? Ya bisa. Ya Mas Rizal ini kabarnya baik-baik aja kan? Dibilang baik, ya alhamdulillah, tapi pikirannya begitu. Karena masalah itu Mas Rizal. Betul. Ya, sebelum melakukan konseling individual, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa di berdoa saja. Oke, Mas Rizal bisa ceritakan kronologinya permasalahan Mas Rizal? Bisa mas. Iya, silakan. Nah saya itu dari dulu mas, dari kecil itu sempat ibu saya pernah ngomong katanya, Rijal kamu harus begini ya, harus begini. Ibu mah seneng kalau gitu. Tuh waktu saya lulus SD, saya sempat dipondokin. Nah dipondokin ke Jawa, terus sampai kelas 3 SMP saya ada pikiran mau keluar pondok karena emang masalah biaya atau masalah lain. Nah dari situ ibu saya masih pengen saya mondok gitu, pengen saya jadi apa ya, jadi apa yang ibu saya pengenin gitu ya, kiai itu. Makanya saya bingung, kata saya turutin lagi, saya mondok lagi sampai ujung-ujung lulus sekolah SMA.
Saya kan asalnya mau mondok lagi. Kalau ibu saya pengennya saya jadi kiai, kata saya itu ya saya pengen mondok lagi. Nah satu sisi kakak saya nyuruh kuliah karena kakak saya paham zaman sekarang ini susah gitu. Saya bingung kan kuliah atau mondok, kata saya. Akhirnya saya jalani dua-duanya tuh, kuliah sambil mondok. Di tengah perjalanan saya tuh ngerasa apa ya? Jadi uang atau kiriman saya itu merasa berkurang karena ada hal lain mungkin. Saya kepikiran untuk kerja dan saya juga kerja itu mondok sambil kuliah. Nah, satu sisi ibu saya pengen untuk saya jadi kiai di toko gitu. Satu sisi ke diri saya itu maksudnya bukan belum mampu, saya emang nggak mampu. Jadi tiga-tiganya dipegang sekaligus itu berungkat ke saya yang susah. Jadi saya bingung mas, gimana caranya untuk mengatasi itu. Kadang kalau apalagi malas di pondok nggak jalan, di kuliah nggak jalan, di kerjaan amburadul, cekak-cekak, kayak gitu. Saya bingung dari kemarin mikirin itu aja. Sempat sakit, terus juga depresi ya, sempat mau bunuh diri juga. Berarti masalahnya ini benar-benar membebani pikiran Mas Rizal sendiri ya? Betul. Kalau boleh tahu Mas Rizal itu berapa bersaudara? Tiga. Mas Rizal ini anak ke bungsu berarti ya, terakhir. Betul, anak terakhir. Untuk kuliah kerja itu Mas Rizal PP atau gimana? Saya pulang pergi, tapi dari pondok bukan dari rumah. Kalau dari rumah jauh di Bekasi. Tapi di pondok itu Mas Rizal dekat juga sama kampus kuliah juga. Lumayan antara 10 kiloan. 10 kiloan. Iya. Tapi pengurus atau pengasuh di pondok tahu Mas Rizal kerja di luar itu? Tahu. Berarti memberi kebebasan di pondok itu buat Mas Rizal. Betul, yang penting katanya wayahnya ngaji, wayahnya nonton apa gitu. Cuma ya di samping itu kebeban di sini juga capek pikiran, capek badan, gitu. Ya berarti yang bersikeras untuk apa ya? Yang berharap kepada Mas Rizal ini orang tua ibu apa kakak-kakak Mas Rizal? Ibu. Kalau kakak saya itu terserah saya mau jadi apa, saya udah membiayain katanya. Yang penting kamu berguna, kalau nggak jadi orang sukses atau sebagainya gitu, dia bakal nuntut. Kakak Mas Rizal itu Betul. Makanya saya berambisi untuk kerja sambil kuliah, dia sambil mondok untuk biaya hidup sehari-hari gitu, biar mengurangi beban orang tua dan kakak-kakak saya. berarti benar-benar pusing itu Mas Rizal jadi ya. Ya, tadi pikirin juga tetap pusing gitu ya. Berarti selain masalah itu Mas Rizal ada masalah lain atau gimana? Banyak sebenarnya masalah, cuma yang paling mumet di pikiran itu, yang selalu lintas di pikiran itu. Betul. Saya bingung antara saya itu apa ya? Saya untuk mencapai tujuan apa atau kepengen ibu saya atau kepengen diri saya gitu. Soalnya itu hal yang bertentangan, dua hal yang bertentangan. Tapi Mas Rizal keberatan nggak sih melakukan ini semua gitu? Entah itu di sisi pondok Mas Rizal yang kuliah kerja. Dibilang keberatan ya sangat keberatan mas. Jadi ya mau gimana lagi, udah
begini aja jalan, saya jalanin aja dulu. Tapi di jalanan itu susah, banyak cobaan, pikiran, sampai saya depresi begini, banyak pikiran, terus sering lamun, merenung di kamar, jadi bingung, dibilang gila masih sadar, nggak dibilang gila ya kayak gitu, luntang-lanting aja mikirin itu. Jadi saya bingung. Orang tua sendiri udah tahu kalau Mas Rizal kerja? Belum. Berarti Mas Rizal ini masih ngumpet-ngumpet gitu ya? Iya, saya masih ngumpet karena kalau saya ketahuan kerja pasti disuruh berhenti, disuruh fokus untuk kuliah sama ngaji. Maka di samping itu fokus kuliah sama ngaji kan harus ada bekal yang cukup. Nah, saya dari situ saya bingung. Jadi saya meminta duit terus ke orang tua atau ke kakak saya. Saya udah gede, udah bisa mikir, harus bisa menghemat juga. Satu sisi saya juga banyak pengeluaran, gitu. Ya nggak mau nggak mau saya harus kerja. Berarti orang tua ibu ya, terlebih ibu itu berarti sering gitu ngomong begitu ke Mas Rizal? Sering, Mas. Jadi setiap kali saya mau ngomong bukan cita-cita, kepengen saya begini tuh, pasti ibu saya nangis. Makanya saya nggak pernah cerita, takut air mata ibu saya netes gitu. Tapi Mas Rizal kalau pulang ke Bekasi itu gimana itu? Setiap bulan atau libur semester aja pulang ke Bekasi? Melihat sikon saya ke Bekasi. Kalau kuliahnya libur, kerjanya libur, saya pulang. Kalau nggak libur, salah satunya ya saya masih di Serang aja, di Serang dulu sampai dulu semuanya libur gitu. Berarti Mas Rizal ini benar-benar bingung gitu Mas Rizal ya, antara mau posisi diri ke kuliah atau mau posisi diri ke kerja atau ke mondok ya. Tapi Mas Rizal sendiri cenderung memilih kuliah, mondok apa kerja Mas Rizal? Saya sendiri itu cenderung ke kuliah sambil kerja, Mas. Soalnya di pondok itu ya pengen sebenarnya ngaji begitu kayak yang lain, telah bisa fokus. Tapi kan saya ditekan suruh kuliah, udah ditekan suruh kuliah, terus juga saya sendiri yang ada kemauan untuk kerja, buat nambah-nambah penghasilan biar nggak minta ke orang tua buat nambah. Yang menuntut Mas Rizal untuk kuliah dari diri Mas Rizal sendiri apa kakak ataupun ibu? Dari kakak, ibu. Dari kakak ibu. Berarti Mas Rizal ini kayak terpaksa begitu ya melakukan ini semua. Kalau boleh tahu emang ibunya umur berapa Mas Rizal? Ibu saya itu umur 50-an kayaknya, Mas. Betul. Berarti Mas Rizal itu dibiayain sama kakak Mas Rizal ya? Iya. Untuk sehari-hari dari masuk semester juga dari ini. Betul. Makanya itu saya bingung kan. Makanya saya untuk menuju kerja. Ya Mas Rizal tahu nggak sih alasan ibu Mas Rizal bilang seperti itu kepada Mas Rizal? Ya karena ibu saya tuh cuma pengen gitu melihat salah satu dari anaknya ada yang berguna, bukan yang berguna sih, maksudnya ada yang jadi tokoh kiai bisa ngaji gitu. Kan kakak sama teteh saya dulu pernah dipondokin, tapi ya pada kabur, nggak betah, nggak kuat katanya begitu.
dari kakak-kakak Mas Rizal yang dua itu udah berkeluarga semua berarti? Sudah. Iya. Udah punya anak juga? Yang sudah 4. Apa? Anak pertama punya 4, anak yang kedua itu punya 7. Berarti Mas Rizal ini kayak udah keberatan, rasa malu kalau misalnya Mas Rizal lulus nggak jadi apa-apa gitu. Betul, tentang saya juga. Karena saya ini Mas Rizal kan tadi bilang kalau misalnya Mas Rizal ini emang memilihnya fokus kuliah sama kerja. ya, Tapi Mas Rizal udah pernah bilang belum sama orang tua? belum. Soalnya saya kalau mau bilang itu takut ibu saya nangis lagi. Dulu juga saya pernah emang Bandung, ya sempat ibu saya diusir dari rumah, ibu saya nangis, kepikiran, akhirnya jatuh sakit. Hanya cukup sekali aja saya begitu. Berarti Mas Rizal pernah bilang sekali gitu. Iya, Boleh dicontohin Mas Rizal bilang apa ke ibu Mas Rizal? saya itu waktu itu kan ibu saya ngomong, ya kamu kalau bisa ya bisa ngaji, fokusin ngajinya. Ibu mah seneng katanya kalau ceramah dipanggil-panggil orang ajar ngaji. Udah masalah kerja atau apa mah itu mah gampang katanya. Gak usah nyari, kalau emang bisa ngaji mah nanti juga datang sendiri. Begitu. Kan satu sisi kalau saya nyari susah. Makanya saya jawab, Bu, saya mau kerja aja. Soalnya mau juga kan butuh biaya, kasihan ke ibu, kata saya. Ibu saya ngomong, udah nggak usah kerja, ibu juga masih sanggup membiayai. Situ ngomongnya sambil nangis. Nah, padahal saya tahu di situ ibu saya emang kadang minjem buat membiayain saya, emang kadang menjual apa, gitu. Berarti ibu juga kehidupan sehari-harinya dari makan dari apapun itu dari kakak Mas Rizal sendiri ya? Betul. Kakak Mas Rizal sendiri masih tinggal satu rumah berarti sama ibu? Udah beda rumah semua. Udah beda rumah semua, Iya. berarti ibu sendiri di rumah? Iya, kadang sama keponakan, gitu. Berarti Mas Rizal pernah bilang sekali kemauan Mas Rizal kepada ibu gitu. Iya, begitu. Tapi masih aja itu ngomongin kepikiran Mas Rizal. Betul. Karena ibu saya bukan nggak setuju, kurang setuju. Kalau saya begitu, ibu saya itu takut saya kebawa pergaulan yang lain yang jelek-jelek begitu. Kan padahal itu tergantung orangnya juga yang bisa jaga diri pun bisa gitu. Jadi ibu saya khawatir banget gitu, makanya saya nggak dibolehin kerja, saya keluar dari pondok harus kuliah benar-benar. Jadi itu yang beban pikiran saya sekarang. Oke, Mas Rizal. Jadi Mas Rizal di sini kan Mas Rizal udah bukan di sini, saya kan meminta Mas Rizal untuk menceritakan masalahnya. Terlebih juga Mas Rizal kan lumayan dekat gitu ya. Kayak sebelum ini Mas Rizal ingin nggak sih ngomong sama orang tua sepenuhnya gitu, ngomongin apa Mas Rizal rasain, yang Mas Rizal mau untuk hidup Mas Rizal gitu. Udah pernah buat kali-kali gitu? Belum, soalnya saya belum berani. Karena takut air mata ibu netes lagi gitu. Mas Rizal di sini saya melakukan dari masalah Mas Rizal ini saya menemukan pendekatan yang cocok, yaitu saya mengambil pendekatan biasa dalam menggunakan teknik kursi kosong. Di mana Mas Rizal di kursi kosong ini Mas Rizal memainkan peran sebagai ibu dan memainkan peran sebagai diri Mas Rizal sendiri. Mas Rizal siap? Siap. Oke, sebelumnya Mas Rizal duduk senyaman mungkin yang Mas Rizal bisa. Nyaman sudah.
Boleh pejamkan mata Mas Rizal. Pejamkan. Tarik nafas Mas Rizal. Buang. Tarik nafas Mas Rizal. Buang. Tarik nafas lagi. Udah lumayan relax Mas Rizal. Sudah relax. Udah siap melakukannya? Siap. Jadi Mas Rizal, saya boleh duduk di sini. Boleh duduk di situ. Boleh megang. Iya ya. Di sini yang personality. Oke. Mas Rizal boleh memperagai gestur tubuh Ibu Mas Rizal, kayak bicara Ibu Mas Rizal. Kalau misalnya Ibu Mas Rizal itu apa ya, bilang begitu kepada Mas Rizal. Jadi Mas Rizal ini berperan sebagai Ibu Mas Rizal yang berbicara kepada Mas Rizal kalau Mas Rizal itu harus jadi kiai, harus fokus ngaji. Jadi peragai gitu ya. Iya. Nah, contoh saya di sini ya, gitu. Nanti Mas Rizal boleh dulu. Mas Rizal ini ibaratkan dulu Mas Rizal, dan ini sebagai Mas Rizal sendiri. Nah, jadi Mas Rizal itu memperagai atau menirukan gaya bicara Ibu Mas Rizal. Kalau misalnya Ibu Mas Rizal bilang Mas Rizal harus fokus ngaji, fokus kuliah gitu. Bayangkan kalau Ibu Mas Rizal. Nah, Rizal, ibu mau pengen kamu jadi kiai itu. Terus kamu di pondok belajar yang benar, jangan main HP aja, jangan keluar, kuliahnya fokus. Ibu mau pengen kamu jadi kiai, pengen lihat kamu ngajar ngaji, pengen dihormatin orang, biar orang itu gimana supaya seneng ke kamu, dengan kayak mudah-mudah, gitu mas. Gitu ya. Oke, Mas Rizal boleh pindah ke sini lagi. Mas Rizal peragai diri Mas Rizal yang pas kejadian itu terjadi. Oke, ini kejadiannya. Ya, sebenarnya saya di situ mas nggak mau apa-apa sebelumnya apa-apa. Saya lagi makan terus duduk kan ya, tiba-tiba ibu saya ngomong gitu, manggil nangis ya. Jadi saya bingung kan, ini ada apa? Aku tiba-tiba ngomong begini. Gitu. Tapi mungkin di hati Mas Rizal atau ya di dalam hati Mas Rizal pasti ada gerak atau keresahan gitu yang ingin diungkapkan tapi Mas Rizal tidak mampu. Kalau saat itu saya belum ada mas, soalnya saya itu nerima apa adanya, apa yang ibu saya pengen saya lakuin. Nah, lambat laun kan udah begini, saya bingung juga. Atau emang pikiran itu berubah-ubah kayaknya. Iya. Gitu. Jadi saya cermatin omongan ibu saya itu bertentangan sama apa yang saya tuju, apa yang saya pikirkan. Gitu. Oke, ini Mas Rizal ingin mengungkapkan apa sih atas keinginan ibu yang begitu banyak ke Mas Rizal dan menjadikan Mas Rizal sebagai tokoh masyarakat yang tokoh sudah Mas Rizal coba ungkapkan kemauan Mas Rizal yang sebenarnya kepada ibu Mas Rizal. Jadi bayangkan itu di sini ada ibu Mas Rizal, bayangkan. Oke, ungkapkan semua isi hati Mas Rizal kepada ibu Mas Rizal. Nah bu, mohon maaf sebelumnya Rizal belum mampu jadi apa yang ibu mau, soalnya terlalu berat
Rizalnya sibuk, belum bisa fokus ngaji, satu sisi kuliah gitu. Terus juga dari biaya, Rizal juga emang merasa kekurangan, meminta malu, kasihan. Mohon maaf Bu, sebelumnya Rizal belum bisa jadi apa yang ibu mau. Itu Mas. Udah itu benar-benar Mas Rizal yang pakai Mas Rizal. Betul. Di bayangan Mas Rizal, tahu nggak sih jawaban apa yang Bapak lontarkan kepada Mas Rizal? Sudah tahu. Boleh diperhatikan sih. Ibu saya paling nangis Mas. Nangis. Iya, kalau jawaban begitu. Soalnya ibu saya itu benar-benar mengharapin banget gitu. Jadi saya bingung mau menyatakan perasaan saya begitu. Satu sisi saya juga nggak mau ibu saya nangis. Gitu. Kayak misalnya boleh bertanya ke sini. Ya, berarti itu yang ungkapan Mas Rizal kepada Ibu Mas Rizal, tapi Mas Rizal belum memberanikan diri untuk mengungkapkannya itu ya. Dari teknik tersebut Mas Rizal bisa mengambil apa sih hikmahnya? Hikmahnya itu memang saya harus terbuka kepada Tuhan, harus bisa menyatakan apa yang ada di hati saya gitu. Biar saya nggak kepikiran, biar saya nggak kebeban juga gitu. Itu Mas Rizal ya. Berarti Mas Rizal ini udah lumayan tenang apa masih kurang? Alhamdulillah saya lumayan tenang. Lumayan tenang. Ya walaupun ada pikiran sudah ya tenang begini saat ada pikiran. Mas Rizal udah mampu belum ngomong terus terang kepada Ibu Mas Rizal telah melakukan konseling ini, setelah melakukan konseling ini? Insya Allah ini memang harusnya begitu. Boleh saya bercerita sedikit Mas Rizal ya? Ya. Memang Mas Rizal antara pilihan orang tua dan pilihan anak kita memang bertentangan ya. Apalagi Mas Rizal melakukan dua bidang yang berbeda, satu bidang Mas Rizal ngaji atau mondok, dan Mas Rizal itu juga melakukan bidang yaitu kuliah. Jadi Mas Rizal kan bingung antara fokus dari mana gitu ya. Selebihnya kan dua-duanya juga tuntutan dari orang tua Mas Rizal dan kakak-kakak Mas Rizal. Memang selebihnya harus bercerita terus terang kepada Ibu Mas Rizal, harus terbuka kepada Ibu Mas Rizal, menceritakan apa permasalahan dan kesulitan yang dialami Mas Rizal. Itu saran dari saya Mas Rizal ya. Jadi Mas Rizal ini udah sanggup, udah siapkan untuk bercerita kepada Ibu Mas Rizal? Siap. Oke Mas Rizal, berarti di sini kesimpulannya Mas Rizal apa tadi apa? Ya saya harus terbuka ke ibu saya, itu saya harus cerita apa yang saya mau, apa yang saya nggak mampu, gitu Mas. Jadi itu penting juga sebenarnya yang saya rasain itu kalau mau cerita, terus juga tertekan apa yang ibu saya mau. Jadi kepikiran saya itu ya beradu. Makanya saya harus cerita, harus terbuka. Berarti yang resiko yang didapat nanti Mas Rizal udah siap kan untuk melakukan itu semua ya? Mas Rizal. Baik Mas Rizal, mungkin konseling individual ini dicukupkan Mas Rizal untuk hari ini. Nanti kita bakal melakukan konseling lagi kira-kira tanggal berapa Mas Rizal? Saya libur kerja itu tanggal
3 Mas. Tanggal 3 Desember ya. Iya. Oke, itu berarti saya nanti akan menanyakan perkembangan dari hasil konseling ini gitu Mas Rijal ya. Dari karena apa nih Mas Rijal, ada permasalahan apa lagi nih Mas Rijal, boleh diceritakan kepada saya gitu, Mas. Oke Mas Rijal, apa masih ada yang mengejar permasalahan ini? Sudah merasa lebih baik Mas Rijal ya Mas Rijal? Sekarang agak lebih fresh, lebih bisa tenang. Oke Mas Rijal. Mas Rijal, terima kasih ya sebelumnya sudah datang kepada saya dan percaya kepada saya untuk menceritakan segala permasalahan Mas Rijal. Terima kasih Mas Rijal ya.